Selamat datang di Kepulauan Faro. Sebelum masuk, intro dulu ya. Di tengah-tengah Samudra Atlantik Utara, tersembunyi serangkaian pulau yang memikat hati siapa saja yang mendengarnya. Kepulauan Faro, tempat di mana alam liar bersatu dengan lautan yang tak terduga. Tapi, apa sebenarnya asal-usul dari kepulauan yang jauh dari peradaban ini? Dan, bagaimana bisa pulau kecil ini memiliki keindahan yang begitu luar biasa? Kepulauan Faro terbentuk sekitar 55 juta tahun yang lalu. Kala itu, letusan vulkanik besar-besaran di dasar laut menciptakan daratan yang kita kenal sekarang. Tapi, pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali menemukan dan tinggal di sini? Apakah mungkin ada manusia pemberani yang berlayar ke sini dengan perahu sederhana di tengah lautan yang ganas? Para ahli percaya bahwa para Viking dari Norwegia adalah yang pertama kali menjelajahi Kepulauan Faro sekitar abad ke-9. Tapi, adakah kemungkinan bahwa ada yang datang lebih awal? Beberapa teori menyebutkan bahwa biksu dari Irlandia sudah lebih dulu singgah. Bayangkan, mereka menyepi ke tempat terpencil ini untuk meditasi dan mungkin untuk menyendiri dari dunia yang bising. Kepulauan ini bukan hanya tentang sejarah dan teori misterius. Apa yang paling memukau tentang Kepulauan Faro? Ya, tentu saja keindahan alamnya. Tebing-tebing yang menjulang tinggi seolah menantang langit, air terjun yang jatuh langsung ke laut, dan bukit-bukit hijau yang menyimpan ketenangan. Pernahkah kalian melihat tempat seindah ini? Kepulauan ini bisa berubah suasana dalam sekejap. Pagi yang cerah bisa berubah menjadi badai yang ganas di sore hari. Alam di sini adalah misteri yang selalu siap mengejutkan kita. Dan jangan lupa, musim dingin di Faro bisa mengubah lanskap menjadi negeri es yang menakjubkan. Keunikan dari Kepulauan Faro juga terletak pada desanya. Desa-desa di sini terlihat seperti keluar dari cerita dongeng. Atap rumput hijau, rumah kayu berwarna-warni, dan apa yang lebih menarik lagi, masyarakat Kepulauan Faro, mereka memiliki bahasa unik yang berasal dari Norse kuno. Bayangkan, di zaman modern ini, bahasa ini masih bertahan. Dan tahukah kalian bahwa penduduk Faro sangat menghargai tradisi mereka? Salah satunya adalah perayaan Ge Festival. Festival musik yang diadakan di tengah alam, di mana gunung menjadi panggung dan laut sebagai latar belakang. Tradisi lain yang tidak kalah kontroversial adalah perburuan ikan paus. Meski ini sudah berlangsung selama berabad-abad, tradisi ini kerap menjadi sorotan dunia. Tapi, apa yang membuat masyarakat Faro masih mempertahankan ini? Dan apakah mereka akan berhenti melakukannya di masa depan? Kepulauan Faro memiliki pemandangan yang dramatis dan spektakuler. Terletak di antara Islandia dan Norwegia di Samudra Atlantik Utara, Faro terkenal dengan tebing-tebing curam yang menjulang tinggi, seringkali dihiasi oleh burung-burung laut yang berterbangan. Tebing-tebing ini berhadapan langsung dengan lautan yang ganas, menciptakan suasana alam liar yang tak tertandingi. Di darat, Pulau-Pulau Faro ditutupi oleh bukit-bukit hijau yang berombak dengan rumput yang tumbuh subur karena iklim yang lembab. Air terjun menghiasi setiap sudut, jatuh langsung dari tebing ke lautan atau ke lembah-lembah yang tenang. Salah satu air terjun yang paling ikonik adalah
Mula Fossur yang jatuh ke laut dengan latar belakang desa kecil yang terlihat seperti dari cerita dongeng. Lembah-lembah hijau yang damai dipenuhi oleh domba-domba yang berkeliaran bebas, menambah suasana pedesaan yang tenang. Seringkali kabut melayang di atas pegunungan, menciptakan pemandangan yang misterius dan magis. Pada hari-hari cerah, pemandangan dari atas tebing memperlihatkan laut biru kehijauan yang berkilau di bawah sinar matahari, sementara pulau-pulau kecil lainnya terlihat di kejauhan. Jalanan di Kepulauan Faro menawarkan pengalaman berkendara yang unik dan menakjubkan, membentang di antara lanskap alam liar dan desa-desa terpencil. Kebanyakan jalan di Faro berliku-liku mengikuti kontur bukit dan lembah yang curam, dengan pemandangan laut, tebing, dan lembah hijau di setiap tikungan. Salah satu keunikan di jalanan Faro seringnya melewati terowongan yang menembus gunung-gunung atau bukit-bukit. Tebing-tebing di Kepulauan Faro adalah salah satu daya tarik alam paling spektakuler di wilayah ini. Terkenal karena ketinggiannya yang menjulang, bentuknya yang dramatis, dan posisinya yang langsung berhadapan dengan lautan luas. Tebing-tebing ini yang terbentuk jutaan tahun lalu akibat aktivitas vulkanik memberikan pemandangan yang menakjubkan serta menjadi rumah bagi ribuan burung laut. Salah satu tebing paling ikonik adalah tebing Enneberg dengan ketinggian sekitar 754 meter. Tebing ini adalah salah satu tebing laut tertinggi di dunia. Berdiri di tepiannya, pengunjung bisa melihat pemandangan luas Samudra Atlantik di bawah. Dengan ombak yang terus menerjang, dinding tebing yang kasar, pemandangan ini menciptakan kesan bahwa Anda berada di ujung dunia. Selain manusianya, Kepulauan Faro juga merupakan rumah bagi satwa liar yang luar biasa. Kalian tahu burung pavin? Ya, burung imut dengan paruh warna-warni ini menjadi ikon dari Faro. Tapi, pertanyaannya yang sering muncul adalah, bagaimana burung sekecil ini bisa bertahan di tengah cuaca ekstrim? Bukan hanya pavin, Kepulauan Faro juga menjadi rumah bagi beragam jenis burung laut lainnya, seperti fulmar dan guillemot. Jika kalian penggemar burung, Faro adalah surga yang tak terbantahkan. Kincir angin di Kepulauan Faro adalah bagian dari upaya mereka untuk memanfaatkan energi terbarukan, memanfaatkan angin kencang yang hampir selalu berhembus di kawasan tersebut. Mengingat posisinya yang terpencil dan bergantung pada sumber daya alam, Faro secara aktif berinvestasi dalam energi angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Air terjun di Kepulauan Faro adalah pemandangan yang menakjubkan, di mana aliran air segar mengalir dari pegunungan dan bukit hijau langsung jatuh ke lautan atau lembah-lembah yang tenang. Faro memiliki banyak air terjun yang tersebar di seluruh pulau-pulau. Berkat iklim lembab dan hujan yang sering turun sepanjang tahun, setiap air terjun menawarkan pemandangan dramatis yang mencerminkan kekuatan alam yang luar biasa. Kota-kota di Kepulauan Faro memiliki suasana yang tenang, bersih, dan tertata rapi, mencerminkan kehidupan yang harmonis dengan alam sekitarnya. Meskipun ukurannya kecil, kota-kota di Faro modern dan nyaman, dengan sentuhan arsitektur tradisional yang berpadu dengan perkembangan infrastruktur yang lebih modern. Ibu kota Kepulauan Faro adalah kota terbesar sekaligus pusat ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun disebut kota, Tórshavn memiliki populasi sekitar 20.000 orang, membuatnya terasa lebih seperti sebuah kota kecil yang ramah. Kota-kota di Faro umumnya tersebar di pesisir dan berbatasan langsung dengan laut, membuat sebagian besar rumah memiliki pemandangan samudera. Rumah-rumah di sini seringkali berwarna cerah
dengan atap rumput tradisional yang memberi kesan hangat dan unik, meskipun berada di iklim yang sering dingin dan berangin. Selain Tórshavn, ada juga Klaksvík, kota terbesar kedua di Faroe, yang terletak di Pulau Bardøy. Kota ini adalah pusat perikanan, salah satu industri utama di Faroe. Klaksvík memiliki pelabuhan yang sibuk. Secara keseluruhan, kota-kota di Kepulauan Faroe menawarkan kehidupan yang tenang dan terhubung erat dengan alam. Meskipun kecil, kota-kota ini memiliki segala fasilitas yang diperlukan untuk kehidupan modern, tetapi tetap mempertahankan nuansa tradisional yang kuat. Kepulauan Faroe, sebuah tempat di ujung dunia yang menyimpan begitu banyak keunikan dan keindahan, dari sejarah yang penuh misteri, budaya yang masih hidup di zaman modern, hingga satwa liar yang luar biasa. Faroe adalah potongan kecil surga yang tak banyak orang tahu. Jadi, jika suatu hari kalian bermimpi pergi ke tempat yang benar-benar berbeda, yang jauh dari keramaian dunia, mungkin Kepulauan Faroe bisa jadi jawabannya. Siapa tahu, di sana kalian akan menemukan sesuatu yang belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, Narasi Dunia.